Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Mari kita lanjutkan materi kita terkait hubungan antara beban, gaya geser, dan momen. Apabila di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana persamaan-persamaan tersebut diturunkan, pada sesi kali ini kita akan mendiskusikan mengenai contoh-contoh penyelesaian. Nah, berikut dapat kita lihat batang AB menerima beban terpusat sebesar 2 kN dan beban terdistribusi dengan nilai 1,5 kN per meter. Kita diminta untuk menggambarkan bagaimana SFD dan BMD dari batang tersebut. Dalam semua kasus analisa struktur, langkah pertama yang kita lakukan adalah menghitung reaksi pada support. Pada kasus ini, perlu diingat bahwa support B dikategorikan sebagai fixed support, sehingga terdapat reaksi gaya dan momen. Nah, pertama kita akan jabarkan melalui persamaan kesetimbangan gaya. Sigma Fy sama dengan 0. Kita tuliskan gaya-gaya yang bekerja 2 kN ditambah dengan 1,5 kN per meter dikalikan dengan panjangnya kurangi dengan PY, kita anggap dengan 0 sehingga PY sama dengan 5 kN dengan arah ke atas. Lalu untuk kesetimbangan momen, sigma MB sama dengan 0. Kita lihat momen yang dihasilkan satu arah, sehingga kita bisa tuliskan komponennya 2 dikali dengan panjang lengan ditambahkan 1,5 dikalikan 2 dikalikan panjang lengannya dikurangi dengan MP sama dengan 0, sehingga kita dapatkan MP nilainya 11 kN meter dengan arah searah dengan jarum jam. Setelah kita temukan reaksi pada tumpuan, selanjutnya kita akan mencari diagram untuk gaya geser menggunakan persamaan yang telah kita diskusikan sebelumnya. Pertama, kita amati dulu karakteristik beban pada setiap bagian. Bagian 1 dan bagian 2. Untuk section pertama, dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 2, tidak ada beban yang bekerja pada bagian tersebut, sehingga kita tuliskan W sama dengan 0. Pada section kedua, untuk X sama dengan 2 sampai X sama dengan 4, terdapat gaya terdistribusi dengan nilai konstan sebesar 1,5 kN per meter. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah mendiskusikan bahwa untuk beban ke arah atas
kita tuliskan nilainya positif. Sehingga jika kita memiliki beban ke arah bawah, nilainya kita tuliskan negatif. Selanjutnya, kita mulai analisis dari titik X sama dengan 0. Sesuai dengan poin yang sebelumnya telah kita bahas, ketika beban terpusat bekerja pada suatu batang, nilai gaya gesernya akan sama dengan nilai dari beban tersebut. Ketika bebannya ke bawah, maka nilainya negatif, sehingga kita tuliskan nilai minus 2. Lalu, karena tidak ada penambahan beban pada section tersebut, yang berarti delta V per delta X sama dengan 0, maka sepanjang bagian batang tersebut juga tidak terjadi perubahan gaya geser. Nilainya konstan hingga X sama dengan 2. Selanjutnya kita tuliskan persamaannya, yaitu V sama dengan X saat 4 ditambahkan dengan delta V. Dengan V ketika X sama dengan 2 mewakili posisi awal titik ini, sedangkan delta V merupakan perubahan nilainya. Pada penjelasan sebelumnya, kita juga telah membahas bahwa delta V per delta X sama dengan W fungsi X. Kita substitusikan persamaan berikut. Sehingga kita dapat nilainya minus 5 kN. Lalu untuk memverifikasi, kita telah ketahui reaksi di titik B nilainya 5 ke arah positif, sehingga jadilah grafik SFD kita. Setelah kita temukan grafik SFD, kita amati dulu karakteristik dari grafik tersebut. Kita temukan bahwa untuk section 1, kemiringan dari gaya geser bernilai 0. Sehingga nilai dari gaya geser bernilai konstan dan negatif. Pada section 2, gradien dari gaya geser bernilai negatif dan konstan. Sehingga nilai dari gaya geser akan bertambah secara linear ke arah negatif. Selanjutnya, kita akan melanjutkan perhitungan ke grafik BMD. Kita lihat pada section pertama. Pada titik A, tidak terjadi reaksi momen, sehingga nilai momen di titik A sama dengan 0. Selanjutnya, untuk X di antara 0 sampai 2,
berlaku persamaan hubungan antara momen dan gaya geser. Persamaannya adalah sebagai berikut. Dua dengan N, X sama dengan 0 ditambahkan dengan delta M. Jadi M ketika X sama dengan 2 sama dengan M ketika X sama dengan 0 ditambahkan dengan delta M. Kita juga sudah mengetahui bahwa delta M per delta X sama dengan V. Perlu kita ingat lagi bahwa gaya yang bekerja turun kita asumsikan negatif, sehingga nilainya menjadi 0 ditambah minus 2, ini minus 2 dikalikan dengan jaraknya jadi 4 kilonewton meter. Hal ini juga sesuai dengan statement yang kita temui sebelumnya, bahwa ketika kita memiliki momen dengan arah yang clockwise, nilainya akan positif. Sehingga jika momennya memiliki arah counterclockwise, akan menghasilkan nilai negatif. Selanjutnya, kita hitung pada section 2 untuk daerah X sama dengan 2 sampai X sama dengan 4. Kita hapus terlebih dahulu. Persamaan yang kita gunakan adalah delta M sama dengan V dikali delta X ditambahkan K W X dikalikan dengan delta X kuadrat. V merupakan reaksi yang kita miliki di titik 2, yaitu 2 kilonewton. Sedangkan K dikali W X dikali delta X kuadrat mewakili momen yang dihasilkan oleh beban terdistribusi. Dari situ kita masukkan nilainya minus 2 dikalikan 2 ditambahkan dengan K karena seragam sehingga setengah, WX nya 1,5 dikalikan dengan 2 kuadrat. Ini karena ke bawah kita beri tanda minus, sehingga kita dapatkan hasilnya minus 4 ditambahkan dengan minus 3 sama dengan minus 7. Kita juga tahu bahwa M X sama dengan 4 sama dengan M ketika X sama dengan 2 ditambahkan dengan delta M, sehingga nilainya minus 7 menjadi minus 11 kilonewton meter. Lalu untuk memverifikasi, kita ketahui reaksi di titik B nilainya 11, maka jadilah grafik BMD kita.
Berikut ini adalah hasil akhir dari analisa kita dengan menggunakan hubungan antara parameter-parameter tersebut. Selanjutnya, coba kita cermati tren dari grafik ini pada setiap section. Kita tuliskan parameter-parameter yang ditunjukkan terlebih dahulu. Beban, gaya geser, dan momen. Untuk section 1, kita lihat bahwa tidak ada beban yang bekerja, sehingga nilainya 0. Lalu pada bagian SFD, grafiknya berbentuk garis lurus dengan nilai konstan. Dan pada grafik BMD, momen pada section 1 bertambah dengan tren linear. Ketiga persamaan tersebut dapat kita tuliskan sebagai sebuah fungsi, yaitu untuk momen mx sama dengan c dikali x pangkat 1 karena linear. Untuk gaya geser, bersama dapat kita tulis c dikalikan x pangkat 0 dengan x pangkat 0 sama dengan 1 sehingga fx sama dengan konstan. Selanjutnya, untuk beban dapat kita tuliskan Wx sama dengan 0. Pendekatan yang sama dapat kita lakukan untuk section 2, yaitu X sama dengan 2 hingga X sama dengan 4. Pada bagian beban, kita temukan beban terdistribusi dengan nilai konstan. Lalu pada SFD, peningkatan gaya gesernya linear hingga menyentuh angka 5. Sedangkan pada BMD, momen bertambah mengikuti tren kuadratik. Sehingga persamaan masing-masing parameter dapat dituliskan sebagai berikut. Wx sama dengan dx pangkat 0, Vx sama dengan dx pangkat 1, dan mx sama dengan dx pangkat 2. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa ketika beban dengan kurva polinomial derajat tertentu n, kurva gaya gesernya memiliki kurva dengan derajat n plus 1 dan momennya akan memiliki kurva dengan derajat n plus 2. Sekian diskusi kita untuk sesi ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.